Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para klikers di rumah, bertemu lagi bersama saya dalam acara rutin kita yaitu dialog virtual. Di mana pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu sejarah muda di musim corona. Para klikers di rumah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Abangda atau Kakanda kita, Andi Yusti ST. Beliau merupakan Ketua IK Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iki. Apa kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus, Bang, ya, dalam situasi pandemi seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat di rumah aja, Bang, ya? Ya, mengurangi aktivitas kita. Oke, baik, Bang Andi. Kita sore hari ini coba berdiskusi lah, mengulik sebuah tema yang mungkin sederhana, tetapi dampaknya luar biasa, terutama di kelompok-kelompok teman-teman kita para sarjana muda yang baru lulus dari universitas. Nah, di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema sarjana muda di musim corona. Bang Andi, perlu kita ketahui bersama bahwa situasi saat ini pas bulan-bulan ini itu adalah peralihan. Kalau di dalam dunia pendidikan itu ada peralihan semester dari semester ganjil menjadi semester genap, di mana ada masukin ajaran baru, dan juga di situasi ini banyak sekali lulusan pendidikan, baik mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan untuk kalangan perguruan tinggi pun ada yang lulus di situasi saat ini. Nah, kalau kita melihat, membaca di media-media mainstream gitu, bahwa saat ini hampir semua perusahaan ataupun bisnis-bisnis itu melakukan sebuah upaya penyihatan perusahaannya dengan melakukan PHK. Nah, situasi ini kan PHK artinya mengurangi jumlah pekerja. Nah, dengan teman-teman kita yang baru lulus, sarjana muda itu, bagaimana nasibnya di situasi pandemi COVID-19 ini? Menurut Bang Adi gimana? Silakan, Bang. Baik, menarik sekali sebenarnya. Ini kan fenomena yang memang bukan kita inginkan bersama sebenarnya. Ini yang memang semua orang tidak terpikirkan dengan keadaan seperti saat ini. Nah, ini memang keadaan yang bisa dikatakan ya keadaan yang sulit bagi semua lini, baik itu sektor usaha ataupun para sahabat dan teman-teman semua yang baru lulus di dalam masa pendidikan ini. Nah, memang kalau kita lihat di situasi seperti ini, memang situasi yang memang harus kita segera bersadar diri gitu kan, bahwa keadaan seperti ini. Maka dengan keadaan seperti ini tentu kita harus melakukan sesuatu ya. Makanya kami dari Ikatan Keluarga Alumni mencoba untuk mencarikan solusi, untuk mencarikan suatu terobosan, suatu formula lah untuk agar kawan-kawan alumni yang baru menyelesaikan pendidikannya ini tidak langsung kagok gitu kan, ataupun tidak langsung shock dengan keadaan yang ya boleh dikatakan minim sekali ya untuk penyerapan angkatan kerja pada saat ini. Makanya kita melakukan beberapa upaya, misalnya kita melakukan webinar internal alumni kita itu yang akan kita lakukan. Ini sedang kita siapkan itu webinar kita. Yang pertama webinar untuk prakerja, yang kedua kita lakukan webinar untuk alumni kita yang akan merintis usaha atau jadi wirausaha. Nah, tentu ini dua kegiatan ini kita berharap bisa memaksimalkan bagaimana prakerja ibaratnya mempersiapkan, walaupun ya kita
tidak bisa menutup diri, memang peluang-peluang saat ini sangat kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada peluang-peluang yang memang bisa kita masukkan di beberapa sektor yang masih survive ya pada saat ini. Nah, yang menariknya mungkin kita akan mengemas di mana webinar kedua mempersiapkan sarjana muda untuk wirausaha. Nah, ini yang memang akan kita lakukan pendampingan dari Ikatan Keluarga Alumni sampai dengan pencarian sumber dana atau modal usaha itu. Oke. Artinya kalau khusus kita kita konsentrasikan kepada IKA Universitas Bangka Belitung sendiri sudah melakukan upaya-upaya sebagai upaya untuk mendukung atau memberi trik lah kepada para alumni baru, begitu ya Bang ya? Iya, betul. Tapi kalau kita membaca dengan situasi saat ini bahwa pandemi ini kan Bang tidak bisa kita memastikan kapan akan selesai. Nah, kira-kira apa sih upaya-upaya konkret atau masukan atau saran lah dari Bang Andi itu terhadap sarjana muda ini secara umum maupun secara khususnya di alumni maka Universitas Bangka Belitung. Bagaimana menurut Bang? Ya menurut saya memang yang pertama kita harus sesuai dengan anjuran pemerintah, kan sekarang kita berada masuk ke fase new normal ya, artinya memang kehidupan baru itu dengan tetap mengutamakan protokol COVID sini ya mengenai. Nah artinya memang tidak lagi kita menutup diri untuk berdiam diri ataupun tidak melakukan sesuatu, tetapi memang kita akan tetap beraktivitas gitu kan, tetap beraktivitas. Nah bagi kawan-kawan yang memang bersiap untuk memasuki dunia kerja gitu kan, ya memang ini mempersiapkan diri baik soft skill ataupun hard skillnya. Nah, terus juga untuk yang alumni yang memang untuk berwirausaha ini yang perlu kita dorong, yang perlu kita berikan pelatihan, yang perlu kita lakukan edukasi agar bisa survive, bisa tumbuh, karena memang banyak sekali di lingkungan saya beserta teman-teman juga yang memang terdampak secara langsung gitu kan, terutama usaha-usaha kuliner, usaha-usaha pariwisata, apalagi kan sektor Bangka Belitung ini kan sektor unggulannya pada saat ini yang kita jual pariwisata. Nah ini kan memang keadaan yang memang sangat sulit ya menurut saya. Tetapi menurut saya kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis bagaimana kita di dalam keadaan ini ya kita berbenah diri ya untuk mempersiapkan. Saya yakin dan percaya bahwa dengan mulainya diberlakukan new normal ini, roda organisasi ekonomi kita juga akan mulai bergerak tumbuh ya. Saya juga melihat di lingkungan sekitar Bangka Belitung khususnya, ibaratnya di lingkungan saya ya aktivitas ekonomi sudah mulai jalan gitu kan. Tentu ini peluang-peluang bagi lowongan pekerjaan bagi sarjana muda mungkin akan segera juga bergulir menurut saya seperti itu. Oke. Tapi kalau saya ingin bertanya secara khusus kepada Bang Andi. Menurut Bang Andi sendiri kira-kira untuk sarjana muda itu yang para lulusan baru itu punya peluang nggak sih atau punya kesempatan nggak mendapat pekerjaan di situasi pandemi seperti ini, Bang? Menurut Bang Andi sendiri. Kalau kita bicara peluang, sebenarnya tentu punya peluang menurut saya, karena ya seperti unit usaha saya lah ya. Saya bicara unit usaha pribadi saya masih open saat ini, saya melakukan open recruitment gitu kan. Nah ini tentu kan ada memang keadaan terpuruk pada saat ini, ada memang sektor-sektor usaha yang terpuruk ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, artinya kan saat ini kalau kita bicara realisasi atau realistis kan, corona bukan menghabiskan uang, bukan memakan uang. Artinya uangnya tetap ada, hanya rutenya aja yang memang
memang berbeda. Dulu misalnya kita berada di jalur yang seperti normal, ya sekarang mungkin harus muter dulu gitu kan. Artinya memang roda ekonomi kita jalan, hanya prioritas saja kemanakah ekonomi itu, apakah sekarang tetap survive di apa namanya di kesehatan gitu kan, ataupun di unit-unit jasa lain. Tentu ketika ada yang kalah pasti ada yang menang di sektor lini usaha gitu kan. Nah, bagi kawan-kawan sarjana muda yang memang ini harus pandai-pandai membaca gitu kan. Kalau semua berkaca ke keadaan terpuruk, ya memang semua berpikirnya adalah pesimis gitu kan. Tetapi bagi yang bisa membaca situasi ini adalah dari sisi optimis, eh, apa namanya, ini akan banyak sekali kesempatan-kesempatan peluang misalnya untuk bisa ambil bagian. Nah, saya sangat yakin itu misalnya untuk IT itu lagi berkembang pesat, terus untuk kesehatan itu nomor satu saat ini kan, terus juga dari apa namanya pertanian mungkin itu juga masih saat ini yang memang ya boleh dikatakan itu masih sektor-sektor yang menang lah dalam keadaan sini. Tetapi kalau kita bicara memang eh, mindset lah ya, mindset yang memang tertanam pada umumnya, memang ketika kita bicara apa namanya lokal Bangka Belitung, bicara sektor pariwisata memang ya keadaannya terpuruk gitu kan. Tapi harapan saya kawan-kawan sarjana muda tidak melihat dari sektor yang pesimis, tapi lebih sektor optimis yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Oke, oke. Tapi peluang itu selalu ada, hanya saja mungkin presentasinya aja tidak besar. Mungkin katakan seperti itu kali Bang. Betul, betul, betul sekali. Jadi mungkin kalau mohon maaf dulu Bang, kalau boleh tahu Bang Anies sendiri punya apa nama usaha bergerak di bidang apa? Saya di jasa tepatnya mungkin lebih ke jasa konstruksi ya. Jadi konsumsi berarti. Artinya mungkin ini salah satu rekomendasi kepada para sarjana muda untuk atau apa namanya mengarahkan gaya bisnis seperti apa kira-kira begitu Bang. Karena ini akan selalu ada peluang gitu Bang di setiap bisnis gitu ya. Meskipun Betul. dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah kalau karena kalau kita melihat hampir semua lini kehidupan atau tekanan kehidupan kita itu beralih kepada apa namanya kepada teknologi. Nah, untuk memanfaatkan teknologi, apakah salah satu upaya yang jelas Bang untuk mendapatkan atau pemasukan atau pendapatan di suatu situasi COVID-19 ini, Bang? Menurut Bang ini seperti apa? Saya pikir itu adalah apa namanya. Nah, ini yang memang harus kita pertegas atau memang yang harus kita kampanyekan bagi kawan-kawan yang memang menjadi sarjana muda pada saat ini. Tentu ini kan angkatan-angkatan yang milenial lah, artinya angkatan-angkatan yang memang generasi yang melek intelektual. Nah, tentu harusnya ini bisa membaca keadaan ini jauh sangat menguntungkan menurut saya. Banyak inovasi-inovasi yang memang bisa kita lakukan. Ya, saya contohkan lah, misalnya memang saat ini sudah ada beberapa jasa yang memang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang multinasional, misalnya seperti Gojek ataupun Grab gitu kan. Nah, ini kan tetapi kawan-kawan yang melek IT kan tentu ada beberapa peluang-peluang skala kecil, skup lokal itu yang memang bisa dikembangkan menggunakan teknologi gitu kan. Saya lebih senang dan tertarik memang untuk mendorong kawan-kawan ini melakukan suatu gerakan ataupun suatu unit usaha di mana usaha itu kita dorong proses UMKM itu. Nah, mungkin saya lebih tertariknya mengenai hal itu gitu kan, bagaimana kita dorong, karena gini, untuk menggerakkan massa yang massal itu memang kita lebih sulit gitu kan. Tetapi kita lebih mudah ketika kita dorong UMKM-nya
kita dorong unit usahanya, kita dorong entrepreneur mudanya, kita bangun. Nah, ini kan akan tentu menjadi membuka peluang-peluang untuk penyerapan tenaga kerja di situasi ini. Nah, beruntungnya kawan-kawan yang memang saat ini generasi milenial ini bisa membaca peluang ini, bisa memanfaatkan teknologi ini, bisa memanfaatkan komunikasi yang saat ini yang memang tidak tidak banyak yang dikembangkan oleh orang-orang sebelumnya gitu kan. Kita nggak usah berbicara secara nasional dulu. Saya pikir setiap daerah itu punya keunikan, setiap daerah itu punya tantangan sendiri yang unit-unit usaha nasional belum tentu bisa membaca peluang-peluang itu. Nah, di situ sektor itu menurut saya itu yang lebih mendapat prioritas ya menurut saya untuk bisa survive di keadaan seperti ini. Tapi bukan suatu unit usaha yang konvensional. Nah, itu kalau unit usaha konvensional saya pikir saat ini masih belum tepat ya untuk kita dorong ataupun kita lakukan pada saat ini. Seperti itu. Baik. Artinya kreativitas itu jadi apa namanya? Jadi yang ditonjolkan pada situasi saat ini. Karena dengan melakukan sebuah kreativitas yang tinggi, kita bisa melihat celah-celah yang ada, begitu Bang. Iya, betul. Baik, Bang Andi. Ini ada pertanyaan masuk dari Riket di rumah. Riket mengirimkan pesan kepada kita. Dia bertanya kepada Bang Andi, yaitu dalam situasi pandemi seperti ini, kita susah mencari kerja. Menurut Bang Andi maksudnya, sarjana muda mengandalkan mengelamar pekerjaan ke PT-PT atau perusahaan, atau lebih baik membangun kreativitas untuk bisa survive? Pilihan mana yang lebih baik menurut Bang Andi? Saya pikir saat ini dari dua pilihan itu ya memang kita lebih memilih pilihan kedua ya, membangun kreativitas ya menurut saya. Karena nggak kita bohongi bahwa secara nasional ataupun lokal semua unit usaha terdampak. Semua unit usaha melakukan perampingan, semua unit usaha melakukan efisiensi. Memang sangat kecil sekali untuk melakukan penerimaan. Kalaupun ada, memang skala kecil yang seperti saya sampaikan tadi, gitu kan. Skala-skala yang memang di sektor kesehatan. Nah itu sektor IT mungkin itu masih ada yang beberapa yang menerima, baik itu distributor, produsen ataupun sektor retail yang memang bergerak di bidang itu. Tetapi memang ketika kita bicara presentasi ya itu memang sangat kecil gitu karena saya lebih cenderung bagaimana sarjana-sarjana muda ini berpikir untuk kreatif gitu kan, berpikir untuk kreatif agar survive seperti opsi yang kedua tadi. Saya sangat apresiasi teman kita tadi itu sudah berpikir mengenai opsi itu gitu kan. Hanya memang kadang-kadang pemikiran-pemikiran seperti itu kan perlu pendampingan atau perlu mentor dalam melakukan apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Ataupun dia punya ide tapi nggak bisa mengeksekusi gitu kan, atau punya hambatan-hambatan tertentu. Nah ini tentu kita butuh wadah, butuh mentor untuk mendampingi ini. Nah inilah yang lagi kita persiapkan di Ikatan Keluarga Alumni kita gitu kan. Bagi kawan-kawan alumni sarjana muda kita siapkan gitu kan. Kita siapkan wadahnya, kita siapkan mentor pendampingnya, di mana wirausaha yang senior-senior yang sudah survive, terus ini muncul dengan yang baru gitu kan, itu kita lakukan pendampingan sampai kita carikan solusi untuk permodalan, karena ini menjadi alasan klasik biasanya sulitnya untuk kawan-kawan berkreasi. Artinya pilihan kedua itu mungkin situasi saat ini adalah pilihan terbaik ya Bang. Hanya saja butuh mentor, butuh pendamping supaya lebih terarah dan terstruktur begitu ya Bang ya, dalam menyusun sebuah bisnis gitu. Oke, Bang Andi. Karena saya membaca di media mainstream melihat pidato Presiden Jokowi menyatakan
optimisme 2021 adalah tahun pemulihan setelah pandemi coronavirus ini. Artinya para sarjana muda itu kira-kira 6-7 bulan ini masih menganggur, kira-kira begitu. Nah, kira-kira untuk mengisi kekosongan ini, mengosongkan 6-7 bulan ini, apa sih yang perlu dia siapkan? Selain dari yang Mbak Andi sampaikan tadi. Kira-kira apa yang perlu kita para sarjana muda siapkan? Saya pikir mohon maaf saya suaranya agak delay ya, agak delay. Tapi suara saya udah masih delay nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya pikir memang pada saat ini kita memang bisa memberhentikan aktivitas yang pada umumnya terjadi, aktivitas langsung ya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa memang lahirnya sarjana ini tidak bisa kita stop gitu kan dengan keadaan corona. Artinya kan pertumbuhan sarjana kita tetap akan ada gitu kan. Hanya mekanismenya aja. Mungkin pada gelombang pertama ini biasanya Universitas Bangka Belitung melakukan wisuda ini kan tidak terjadi, tetapi tidak membatalkan bahwa mahasiswa kita itu ada yang menjadi sarjana pada saat ini. Nah, memang jumlahnya terus bertambah gitu kan. Dengan sekarang kita 5.000 sekian atau 5.000 lebih pada saat ini akan terus bertambah memang saya sampaikan. Nah, seperti Bu Neti sampaikan tadi itu apa yang harus dilakukan? Saya pikir memang semua lini bisa melakukan sesuatu ya. Semua lini bisa melakukan sesuatu. Nah, banyak juga sekarang unit usaha atau kreativitas itu yang memang dilakukan itu di rumah tanpa harus memang di tempat yang di tempat keramaian, di sentral keramaian, enggak seperti itu saya pikir, karena selama ada kuota, ada handphone, anak-anak muda sekarang bisa sekali melakukan sesuatu. Hanya cara pandang dan cara mengeksekusi saja kadang-kadang. Nah, ketika kawan-kawan terdoktrin biasanya di kehidupan sebelumnya atau di aktivitas dia sebelumnya di kampus, dunia perkuliahan dia ibaratnya tanpa diisi dengan waktu-waktu yang baik, tanpa berorganisasi, tanpa bersosialisasi, dia akan agak kebingungan. Biasanya agak kebingungan. Apa sih yang memang harus saya lakukan gitu kan. Nah, makanya dari IKA khususnya untuk UBB kami memberikan edukasi nanti prakerja gitu kan. Nah, apa sih yang bisa kami lakukan gitu kan. Nah, mumpung long time biasanya kan kita lulus banyak lowongan kerja. Nah, sekarang lulus lowongan sedikit gitu kan. Apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, makanya kami melakukan webinar ini untuk prakerja, ini untuk soft skill. Kami pengen meningkatkan soft skill-nya. Jadi ketika memang momen itu datang, kamu tuh soft skill-nya matang gitu, memang benar-benar diperlukan oleh unit-unit usaha itu. Soft skill yang saya maksud ya, apakah penguasaan tentang teknologi, penguasaan tentang aplikasi, ataupun memang edukasi tentang non teknis ya. Kalau kita berkaca, Bang, kira-kira menurut Bang sendiri, sampai saat ini itu kan kalau kita membaca di media mainstream itu hampir 1,2 jutaan lah korban PHK dari perusahaan besar maupun kecil. Nah, setelah pasca bencana COVID-19 ini tentu kembali normal, lowongan kerja kembali dibuka. Di situ kan ada terjadi sebuah persaingan atau perebutan lowongan kerja, baik yang sudah lama yang pernah bekerja kembali bekerja ataupun yang sarjana baru tadi yang ikut bekerja. Nah, di persaingan ini kira-kira peluang sarjana muda itu ada nggak, Bang, dengan para pekerja lama, pekerja yang sudah berpengalaman itu? Kira-kira menurut Bang Adi gimana itu fenomena itu? Saya agak pesimis ya ketika kita bicara misalnya 1 tahun ke depan misalnya semua akan kembali pada
1 tahun sebelumnya keadaan situasi. Saya agak pesimis terhadap itu karena banyak pemangku kebijakan atau banyak penelitian bahkan mengatakan keadaan ataupun virus ini nggak bisa hilang gitu kan sampai selamanya, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Nah, seberapa lama kita bisa bertahan dengan keadaan virus yang berada di lingkungan kita ini pun kita nggak tahu gitu kan, karena sampai hari ini belum ada kepastian vaksin ataupun obatnya itu ditemukan. Nah, artinya memang ini yang bisa survive itu yang bisa fighter juga di next nanti setelah ini keadaan new normal. Nah, siapa yang bisa beradaptasi sebenarnya? Bukan lagi bicara hanya sekedar siapa yang punya pengalaman gitu kan dengan 1,2 juta seperti Bu Eki tadi sampaikan, ada PHK nih sarjana muda bakal agak lebih tersisihkan karena nggak punya pengalaman. Saya pikir nggak seperti itu ya, karena di tatanan kehidupan new normal ini tentu terjadi perubahan-perubahan gitu kan, tentu terjadi penyesuaian-penyesuaian, tentu terjadi adaptasi. Nah, saya lebih optimis ini yang bisa factor atau yang bisa survive di next-nya ini, keadaan-keadaan kita ke depan ini, itu adalah orang-orang yang memang siap, yang bisa menerima dengan keadaan, yang bisa beradaptasi dengan situasi saat ini dan yang akan datang. Menurut saya itu lebih punya potensi untuk bisa terjaring ya di dalam unit kerja gitu kan. Ya seperti perusahaan saya pribadi misalnya, saya sekarang berusaha untuk data saya mengelola dari data elektronik gitu kan. Nah, bagi kawan-kawan yang memang masih konvensional, dia akan agak sedikit sulit gitu kan, agak sedikit sulit. Nah, saya tentu ketika mencari nanti untuk rekrutmen lagi, tentu saya punya grade atau punya standar yang memang saya harus punya SDM yang ya kalau bisa saya nggak harus dia adaptasi dong dengan keadaan sekarang. Dia udah bisa dengan keadaan sekarang, dia harus bisa ngikuti. Nah, tentu ini menjadi menjadi pilihan utama untuk saya dalam menentukan hal ke depan, bukan hanya sekedar pengalaman. Nah, bahkan kalau kita pandang dari segi optimis seperti apa yang saya sampaikan, saya lebih optimis gitu kan, kawan-kawan sarjana muda ini punya potensi selama kawan-kawan bisa memanfaatkan teknologi dan melek informasi gitu kan. Karena 1,2 juta sebelumnya mungkin kita tidak tahu ya apakah itu. Saya masih berpikir mereka yang tersisihkan mungkin yang memang keadaannya sudah usia-usia yang agak tinggi malahan ya, karena memang dari segi resiko juga gitu kan, dari segi kebutuhan juga, kesehatan. Nah, ini kan memang menjadi bahan pertimbangan juga ke depannya. Oke, Bang. Kalau saya ingin bertanya terkait ini, kita sudah membahas hubungan sarjana muda dengan dunia kerja. Saya menurut Bang Andi sendiri, kira-kira yang menjadi selain permasalahan sarjana muda, selain dari dunia kerja, kira-kira punya permasalahan lain nggak, Bang? Selain dari habis kuliah, kerja, atau punya masalah-masalah lain nggak? Misalkan melalui pendidikan atau seperti apa di dalam situasi COVID ini? Saya kadang lucu gitu kan dengan teman-teman atau adik-adik saya lah yang bersilaturahmi. Saya tanya dulu sama mereka, kalian punya masalah apa? Kalau masalah kalian adalah kalian ibaratnya mau melakukan sesuatu kurang dukungan, baik itu secara SDM, baik itu secara fasilitas, baik itu secara modal, kita bisa sharing gitu kan, kita bisa sharing. Tetapi kalau kalian datang ke sini dan berdiskusi dengan abang selaku senior kalian, itu kalian bicaranya, kami nggak ada ide, kami nggak tahu harus melakukan apa, bahkan saya punya masalah pribadi bang, saya malas. Nah ini merupakan memang menurut saya ya permasalahan yang memang semua orang nggak bisa menyelesaikan kalau bukan diri kalian yang menyelesaikan ataupun diri Anda yang menyelesaikan menurut saya. Nah,
ini kan memang akan menjadi apa namanya, menjadi kepribadian dia selanjutnya gitu kan. Nah, misalnya saya tadi selama masa perkuliahan dia tidak mengoptimalkan lingkungan, tidak mengoptimalkan apa fasilitas gitu kan, tidak memaksimalkan organisasi yang ada di internalnya itu, dia akan lebih cenderung yang saya bilang tadi, SDM sarjana yang tadi itu ketika datang, kami nggak punya ide bang, kami nggak punya apa namanya, nggak punya alasan harus melakukan ini. Nah ini kan jawaban-jawaban ya ini penyakit internal saya bilang gitu kan, dan memang ini ya saya bilang kalian nggak usah diskusi sama saya kalau kalian belum bisa menyehatkan diri kalian dulu seperti itu. Oke. Artinya di situasi saat ini itu untuk berkreativitas itu dimulai dari sendiri-sendiri Bang. Artinya motivasinya harus kuat. Ya, tidak apa namanya punya punya apa namanya punya genuine lah di dalam personanya masing-masing sebagai sarjana muda itu. Gitu ya Bang. Iya, betul, betul. Oke, Bang, luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Banyak poin yang saya dapatkan, artinya dalam menunggu masa-masa apa namanya normal seutuhnya mungkin pendalaman atau pengasahan jiwa itu maksudnya pengasahan soft skill itu juga perlu didalami untuk saat ini Bang. Untuk menunggu situasi lebih normal kembali ke depannya. Nah Bang, saya kira diskusi kita luar biasa sekali. Sudah 40 menit berlalu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian terima kasih juga atas ilmu dan informasinya. Mungkin next time kita bisa diskusi lagi terkait tema-tema yang lebih menarik. Nah, terima kasih Bang Andi Yusti selaku Ketua IKA Universitas Bangka Belitung. Sama-sama. Para clickers di rumah, kita telah di ujung waktu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan, baik kami dari TV maupun dari Abang Andi sendiri, bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para clickers di rumah. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.